Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Di sini kita akan mengupas berbagai cerita misteri, kisah penuh hikmah, dan pengalaman tak biasa yang menginspirasi dan memberi pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisah kali ini. Ifah duduk di ruang tamu rumah besar milik suaminya Ahmad, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Pagi itu, seperti biasa, suasana di rumah besar mereka terasa sepi. Ahmad sudah berangkat kerja sejak subuh, dan anak-anak mereka, Iman dan Aisyah, sudah berangkat ke sekolah. Seharusnya ini menjadi waktu yang tenang bagi Ifah. Namun entah mengapa, setiap sudut rumah ini terasa semakin asing baginya. Rumah ini bukan hanya milik mereka berdua, tapi juga milik keluarganya. Ahmad, meskipun selalu baik padanya, tak pernah benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Terutama setelah menikah, Ifah sering merasa dipandang rendah oleh adik iparnya Nadia dan juga mertuanya, Bu Fitri. Bu Fitri, wanita yang sudah lama menjanda dan selalu memandang Ifah dengan tatapan penuh penilaian, adalah orang yang paling sering menunjukkan sikap merendahkan. Jika tak ada Ahmad, siapa kau? Begitulah Bu Fitri sering mengatakan kepada Ifah setiap kali mereka bertemu. Suara itu seperti tusukan halus yang membuat Ifah merasa semakin pinggirkan. Mereka selalu menganggapnya tidak lebih dari sekadar istri Ahmad, seorang wanita yang hanya beruntung menikah dengan pria kaya, tanpa peran lain yang penting. Saat Nadia datang berkunjung, seperti biasa, dia langsung mengusir Ifah dari ruang tamu. Nadia, dengan sikap sombongnya, selalu menganggap dirinya lebih berhak atas rumah itu daripada Ifah. Jika Nadia berada di sana, Ifah akan merasa tak dianggap sama sekali, seperti tak lebih dari seorang pembantu yang hanya ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. "Kenapa kamu di sini?" tanya Nadia dengan nada acuh tak acuh ketika memasuki ruang tamu pagi itu, seolah rumah ini hanya milik dia. "Ahmad pasti sibuk kan? Jadi, kamu nggak ada kerjaan lain?" Ifah hanya tersenyum kecil, mencoba menahan amarah yang berkecamuk dalam hati. "Ahmad memang sibuk," jawab Ifah pelan, meskipun hatinya terasa sakit. Nadia hanya menyeringai, lalu duduk di kursi dekat jendela, membuka ponselnya. Ifah tahu bahwa dalam pandangan Nadia, dirinya adalah wanita yang tak layak berada di tempat itu. Bagi Nadia, Ifah hanyalah istri yang tak punya kekayaan atau status yang layak untuk dihormati. Nadia yang sudah bekerja di perusahaan milik keluarga besar mereka seringkali memperlihatkan sikap sombong yang seolah-olah memisahkan dirinya dari Ifah. Jika Nadia tidak ada, Bu Fitri lah yang selalu mengkritik Ifah dengan tajam. "Kamu tahu kan, suamimu itu CEO perusahaan besar. Bukankah seharusnya kamu bisa tampil lebih baik? Kenapa masih terlihat seperti ini?" tanya Bu Fitri dengan nada tinggi. Tanya jawab itu seolah menjadi rutinitas sehari-hari yang harus dijalani Ifah. Jika Bu Fitri mengomentari penampilannya, Ifah hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya. Setiap kata-kata pedas itu seperti tusukan jarum di jantungnya. Terkadang, dia merasa tak ada satupun orang di keluarga besar ini yang benar-benar menganggapnya berarti. Bahkan, orang yang paling dia percayai, suaminya sendiri, tampaknya tidak memperhatikan apa yang dia alami. Ahmad, meskipun bekerja keras untuk keluarganya, tidak pernah benar-benar mendengarkan perasaan Ifah. Suaminya itu selalu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terkadang pulang larut malam dan lebih memilih tidur daripada berbicara dengan Ifah. Ketika Ifah mencoba berbicara tentang perasaannya yang semakin terluka, Ahmad hanya memberikan respon seadanya. "Kamu kan tahu, aku sibuk. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita hidup enak kan?" Ifah tahu Ahmad tidak bermaksud jahat, tapi kata-kata itu tetap membuat hatinya perih. Seolah-olah apa yang dirasakan tidak penting. Jika dibandingkan dengan Nadia dan Bu Fitri, Ifah merasa seperti berada di tempat yang salah. Jika Nadia berkunjung, Ahmad akan sibuk melayani kebutuhan adik perempuannya itu. Sementara Ifah hanya bisa duduk di pojokan, menatap mereka yang tampaknya lebih penting daripada dirinya. Hari itu, saat Nadia duduk di ruang tamu sambil memeriksa berkas pekerjaan,
Ifah kembali merasa terasing. Ia duduk di sofa dekat pintu, merasakan kesunyian yang begitu berat. Terkadang ia berpikir, apakah dia bisa terus bertahan dalam kondisi seperti ini? Semua yang dia lakukan seolah tidak dihargai. Sebagai istri, dia berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga, namun sepertinya itu tidak pernah cukup bagi mereka. Nadia yang tak pernah bekerja sekeras dirinya, selalu mendapatkan perhatian lebih dari Ahmad dan keluarganya. Tak lama setelah itu, Bu Fitri datang membawa beberapa pakaian baru untuk Nadia. Nadia menerima dengan senang hati, sementara Bu Fitri hanya melirik Ifah sekilas tanpa kata-kata. "Kamu juga perlu baju baru kalau begitu," katanya dingin. Namun, Ifah tahu itu bukan sekadar perhatian, melainkan ejekan terselubung. Semua yang diberikan Bu Fitri padanya seakan hanya untuk menunjukkan kekurangan Ifah dibandingkan dengan Nadia. Ifah terdiam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap hari yang dilalui terasa semakin berat, dan dia merasa tidak ada yang peduli. Ahmad terlalu sibuk, sementara keluarga besarnya tidak pernah menerima dirinya dengan sepenuh hati. Namun, meskipun hatinya terluka, Ifah tahu satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Anak-anaknya. Iman dan Aisyah adalah alasan dia tetap bangun setiap pagi, menghadapi hari-hari yang penuh penderitaan. Meskipun merasa terabaikan dan terpinggirkan, Ifah tahu bahwa dia adalah ibu yang penuh kasih sayang bagi anak-anaknya. Merekalah yang memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Hari itu pun berlalu, dengan Ifah kembali menjalani rutinitasnya. Namun dalam hatinya, dia berjanji akan bertahan. Mungkin suatu hari nanti, dia akan menemukan caranya untuk mengubah nasibnya. Mungkin suatu hari nanti, keluarga suaminya akan menyadari betapa berharganya dirinya. Namun, untuk sekarang, dia hanya bisa berharap dan terus bersabar. Jika ada satu hal yang Ifah pelajari selama bertahun-tahun hidup dengan Ahmad dan keluarganya, itu adalah kesabaran. Namun, kesabaran itu kini mulai terkikis. Setiap kali dia melihat bagaimana suaminya lebih memperhatikan adiknya, Nadia, atau ibunya, Bu Fitri, hatinya semakin terasa pedih. Terkadang, dia merasa seperti bayangan di rumah ini, tidak terlihat dan tidak dihargai. Jika ia mencoba berbicara, tidak ada yang mendengarkan. Jika ia ingin dihargai, dia hanya mendapatkan ejekan. Dan meskipun dia tahu bahwa Ahmad sangat mencintainya, ada kekosongan besar yang dia rasakan dalam pernikahannya. Namun dalam hatinya, Ifah mulai merasa bahwa kesabarannya telah habis. Ia tidak ingin lagi merasa kecil dan tak berarti. Perlahan, tanpa sepengetahuan siapapun, ia mulai mengungkapkan sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Jika selama ini dia hanya dikenal sebagai istri yang tergantung pada suaminya, sekarang dia siap menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar itu. Di balik semua penampilannya yang sederhana dan sikapnya yang selalu menenangkan, Ifah sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat dia memutuskan untuk membuka matanya terhadap dunia, dia menemukan bahwa selama ini dia memiliki banyak aset yang tersembunyi. Tanpa sepengetahuan Ahmad, Ifah telah menyimpan uang di beberapa rekening bank yang mengesankan. Setiap kali mereka pulang dari liburan, Ifah selalu memanfaatkan kesempatan untuk berinvestasi. Tidak ada yang tahu bahwa Ifah juga memiliki saham di perusahaan tempat Ahmad bekerja, saham yang nilainya sudah berkembang pesat. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Bu Fitri dan Nadia, yang kembali membuatnya merasa terhina, Ifah memutuskan untuk melakukan langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidupnya. Dia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk memanfaatkan segala kemampuan yang dia miliki, untuk tidak lagi bergantung pada orang lain, bahkan suaminya sendiri. Hari itu, saat Ahmad kembali larut malam dari kantor, Ifah tidak menunggu seperti biasanya untuk menyambutnya di pintu dengan senyuman. Malam itu, dia duduk di ruang tamu, matanya menatap lurus ke depan, seolah menunggu seseorang datang. Ahmad masuk dengan tergesa-gesa, melepaskan jasnya yang kotor, dan berjalan menuju ruang makan. "Kenapa kamu tidak di kamar?" tanya Ahmad, merasa heran melihat Ifah duduk sendiri di ruang tamu. "Ada hal yang perlu kita bicarakan," jawab Ifah dengan suara tegas,
berbeda dari biasanya. Ahmad yang biasanya melihat Ifah sebagai sosok pendiam dan selalu sabar, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari istrinya malam itu. Dia duduk di sebelah Ifah, berusaha membaca ekspresi wajah istrinya yang kini tampak penuh tekad. "What's wrong?" tanya Ahmad sedikit bingung. Jika sebelumnya Ifah selalu melibatkan dirinya dalam dunia Ahmad, kali ini dia merasa sudah saatnya untuk menyuarakan isi hatinya yang selama ini terkubur. "Ahmad," katanya dengan suara yang lebih tenang, "selama ini aku hidup dalam bayang-bayangmu. Aku mencoba menjadi yang terbaik untukmu, untuk anak-anak kita, dan untuk keluarga besar ini. Tapi aku merasa tidak dihargai. Bahkan di rumah ini, aku lebih sering merasa terpinggirkan dan diabaikan." Ahmad terdiam, mendengarkan dengan seksama. Ifah melanjutkan, "Aku tidak pernah meminta banyak, tapi aku rasa sudah saatnya aku berdiri sendiri." Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Ifah mengungkapkan segala perasaannya yang selama ini terpendam. Dalam pandangannya yang tajam, ada kekuatan yang luar biasa. Dia bukan lagi wanita lemah yang menunggu perhatian dari orang lain. "Aku bukan hanya istri dari seorang CEO. Aku punya kemampuan, aku punya aset, aku punya saham di perusahaanmu," kata Ifah dengan mantap. Ahmad terpaku mendengar pengakuan istrinya. Selama ini, dia tidak pernah tahu bahwa Ifah memiliki saham di perusahaan tempat dia bekerja, apalagi rekening bank yang mengesankan. "Apa maksudmu?" tanya Ahmad, kini mulai merasa khawatir. Ifah menarik napas dalam-dalam. "Aku telah membangun semuanya secara diam-diam. Aku tahu kita memiliki kehidupan yang nyaman, tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak akan lagi merasa rendah diri hanya karena status sebagai istri kamu. Aku punya hak untuk dihormati." Ahmad terdiam lama. Jika sebelumnya ia merasa bangga memiliki istri yang pendiam dan setia, sekarang ia mulai merasakan ada perubahan yang besar pada Ifah. Sesuatu yang ia anggap tidak mungkin, ternyata ada di dalam diri istrinya yang selama ini ia abaikan. Namun meskipun terkejut, Ahmad merasa ada kebenaran dalam kata-kata Ifah. Dia tidak bisa menutup mata bahwa istrinya selama ini telah menjadi pendukung terbesar dalam hidupnya. Ifah mungkin tidak banyak bicara, tetapi dia selalu ada, selalu mendukung, dan menjaga rumah tangga mereka dengan penuh kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa," kata Ahmad akhirnya, mencoba memahami perubahan dalam diri istrinya. "Kamu benar, Ifah. Aku telah mengabaikanmu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan keluargaku, hingga aku lupa untuk memberi perhatian lebih kepada kamu. Maafkan aku." Ifah menatap Ahmad dengan mata yang penuh harapan. "Aku tidak meminta maaf dari kamu, Ahmad. Aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri. Aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan atau tanpa bantuanmu." Malam itu, Ifah merasa seolah beban yang selama ini mengikatnya terangkat. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mengubah hidupnya. Jika selama ini dia selalu merasa terpinggirkan dan tak dihargai, sekarang dia siap menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan aset yang dimilikinya, dia memiliki kekuatan untuk membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Ahmad tidak tahu apakah dia siap menerima kenyataan ini. Tapi yang pasti, Ifah tidak akan lagi menjadi wanita yang terdiam dan menerima perlakuan buruk. Dia siap menuntut yang pantas untuk dirinya, bahkan jika itu berarti harus menghadapi tantangan besar. Ifah tahu ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Keputusan Ifah untuk membuka diri dan menunjukkan siapa dia sebenarnya telah mengubah arah hidupnya. Dari yang dulunya selalu diabaikan, Ifah kini berdiri tegak, memegang kendali atas hidupnya sendiri. Hari itu, seperti biasa, Nadia dan Bu Fitri datang ke rumah Ifah. Mereka datang dengan maksud yang sama, menilai, mengkritik, dan, seperti biasa, merendahkan Ifah. Mereka tidak pernah memandangnya dengan rasa hormat, apalagi menganggapnya sebagai bagian dari keluarga yang sejajar dengan mereka. Jika ada hal yang mereka anggap sebagai kelemahan Ifah, mereka akan langsung menekannya, membandingkan kehidupannya dengan kehidupan mereka yang lebih mewah.
dan lebih berkelas. Namun, hari itu sesuatu yang berbeda akan terjadi. Ifah sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang semakin menumpuk. Sudah cukup baginya hidup dalam bayang-bayang hinaan dan perendahan yang datang dari mereka. Keputusan yang selama ini dipendam, kini sudah matang. Ifah tahu bahwa inilah saatnya untuk berdiri tegak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, dan untuk menunjukkan kepada suaminya, Ahmad, bahwa dia bukanlah wanita lemah yang bisa dipandang sebelah mata. Nadia datang lebih dulu, seperti biasa, tanpa memberi salam terlebih dahulu. Dia langsung masuk ke ruang tamu dengan nada tinggi, berbicara tentang betapa sibuknya dirinya dan bagaimana kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan dengan Ifah. Bu Fitri yang selalu mendampingi Nadia hanya mengangguk-angguk setuju, memperburuk suasana dengan komentar sinis tentang cara Ifah mengatur rumah tangga yang, menurut mereka, tidak cukup mewah. Apa yang kamu lakukan hari ini, Ifah? Cuma di rumah saja? Tidak ada acara sosial? Tidak ada kegiatan yang berguna? Tanya Nadia dengan nada merendahkan. Ifah duduk diam di kursi, matanya menatap lurus ke depan. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas yang menghantui dirinya. Dalam hati, dia tahu hari ini adalah titik balik. Ia bisa merasakan adrenalin mengalir deras di dalam tubuhnya. Setelah bertahun-tahun menahan perasaan, kini waktunya untuk berbicara. Mungkin kalian tidak tahu, kata Ifah dengan tenang, namun suaranya terdengar penuh keyakinan. Tapi aku sudah cukup sabar. Kalian mungkin menganggap aku lemah, hanya seorang istri dari CEO yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Tapi hari ini, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Nadia dan Bu Fitri terdiam, tidak menyangka bahwa Ifah akan berbicara dengan begitu lantang dan tegas. Nadia sempat tersenyum sinis, menganggap Ifah hanya akan mengucapkan kata-kata biasa yang tidak berarti. Namun, Ifah tidak berhenti di sana. Dengan gerakan yang mantap, dia berdiri dan pergi ke ruang kerjanya. Nadia dan Bu Fitri saling pandang, bingung, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu Ifah bukan tipe wanita yang mudah marah, jadi mereka merasa tidak perlu khawatir. Jika mereka tahu betapa banyak yang telah disembunyikan Ifah selama ini, mungkin mereka tidak akan begitu mudah merendahkannya. Beberapa menit kemudian, Ifah kembali dengan sebuah map besar di tangannya. Tanpa basa-basi, dia membuka map itu di hadapan Nadia dan Bu Fitri. Di dalamnya ada berbagai dokumen. Salah satunya adalah salinan rekening bank Ifah yang menunjukkan saldo yang cukup besar. Jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Ifah kemudian menunjukkan salinan sertifikat saham yang dia miliki di perusahaan suaminya, sebuah perusahaan besar tempat Ahmad bekerja. Saham itu memiliki nilai yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ifah juga menunjukkan posisi penting yang dia pegang dalam beberapa keputusan strategis perusahaan. Nadia dan Bu Fitri hanya bisa terdiam, memandang dengan mulut terbuka. Mereka tidak bisa berkata-kata. Ifah melanjutkan dengan suara penuh percaya diri, "Aku tidak hanya istri dari Ahmad. Aku memiliki peran yang jauh lebih besar di balik layar. Aku memiliki investasi yang menguntungkan dan saham yang mengarah pada keuntungan perusahaan. Bahkan, beberapa keputusan besar yang kalian lihat di perusahaan ini, aku terlibat di dalamnya." Nadia, yang sebelumnya selalu menganggap Ifah sebagai wanita biasa yang hanya bergantung pada suaminya, merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Semua anggapan dan hinaan yang selama ini dia lontarkan kepada Ifah, kini terasa kosong. Bu Fitri, yang biasanya selalu memandang rendah Ifah, juga hanya bisa terdiam, tidak bisa menanggapi dengan kata-kata. "Sekarang, kalian tahu siapa aku," kata Ifah dengan senyuman tipis, "dan aku tidak membutuhkan kalian untuk merendahkan dan menghina aku lagi." Suasana di ruang tamu itu menjadi canggung dan tegang. Nadia dan Bu Fitri merasa seperti orang asing yang tiba-tiba berada di tempat yang salah. Mereka yang biasa merasa superior dan selalu menekan Ifah, kini terperangkap dalam kenyataan pahit yang mereka sendiri ciptakan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi meremehkan Ifah seperti dulu. "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan," kata Bu Fitri akhirnya,
suaranya terdengar gemetar. "Saya tidak menyangka kamu." "Ya, tidak ada yang menyangka," jawab Ifah dingin. "Tapi itulah kenyataannya. Jika kalian datang ke sini hanya untuk merendahkan saya, lebih baik kalian pergi. Rumah ini bukan tempat bagi orang yang tidak menghargai saya." Jika sebelumnya Bu Fitri dan Nadia merasa berkuasa di rumah ini, hari itu segalanya berubah. Mereka kini merasa tidak lagi memiliki tempat di sini. Mereka berdua berdiri dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Nadia menatap Ifah dengan penuh kebingungan, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk membela diri, tetapi tidak ada yang bisa mereka katakan lagi. Ifah melangkah menuju pintu, membuka dan menatap mereka berdua. "Aku sudah cukup dengan semua ini. Kalian tidak bisa lagi datang ke sini untuk menghinaku atau merendahkanku. Jika kalian ingin berbicara dengan Ahmad, lakukan itu langsung dengan dia." Nadia dan Bu Fitri keluar dari rumah dengan langkah yang terpaksa. Mereka tidak bisa lagi bertahan di tempat yang penuh dengan rasa malu dan kekalahan. Ifah, dengan percaya diri, menutup pintu dan mendudukinya, merasa sebuah beban berat telah terangkat. Hari itu, Ifah tidak hanya membuktikan kekuatannya, tetapi juga mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dengan langkah-langkah yang penuh tekad, dia membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri dari seorang pria kaya dan sukses. Dia adalah wanita yang memiliki kekuatan, pengaruh, dan keberhasilan yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Hari-hari setelah kejadian itu, rumah Ifah terasa berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih ringan, lebih tenang, meski masih ada guncangan kecil dalam hidupnya. Jika sebelumnya dia selalu hidup dalam bayang-bayang penghinaan dari Nadia dan Bu Fitri, kini suasana itu mulai berubah. Ifah merasa lega setelah membuktikan kepada mereka bahwa dia bukanlah wanita yang bisa dianggap remeh. Dia tahu bahwa keputusan untuk menunjukkan siapa dirinya telah mengubah banyak hal, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Namun, meski demikian, Ifah tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Dia mengerti betul bahwa keberhasilannya bukanlah alasan untuk merendahkan orang lain, apalagi orang-orang yang pernah berada dalam hidupnya. Jika ada satu hal yang dia pelajari dari perjuangannya selama ini, itu adalah pentingnya kedewasaan dalam menghadapi konflik. Jika sebelumnya dia merasa terpojok dan tak berdaya, kini dia tahu bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk tetap tenang, untuk tidak balas dendam, dan untuk selalu memilih jalan yang lebih bijaksana. Namun, perubahan itu tidak langsung diterima dengan mudah oleh Nadia dan Bu Fitri. Mereka yang sebelumnya merasa superior, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah salah menilai Ifah. Jika dahulu mereka merasa bahwa mereka lebih unggul karena memiliki segalanya, status sosial, uang, dan kekuasaan, mereka kini menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedewasaan dan integritas yang dimiliki oleh Ifah. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup, Nadia dan Bu Fitri datang kembali ke rumah Ifah. Mereka datang tanpa membawa kebanggaan, tanpa ada kecemasan tentang status mereka. Mereka datang dengan hati yang penuh penyesalan, dan mungkin sedikit rasa malu. Setelah apa yang terjadi, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi membiarkan ketegangan ini berlanjut. Mereka ingin meminta maaf. Ifah yang sedang duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku, tidak merasa terkejut melihat kedatangan mereka. Meski mereka telah menghina dan merendahkannya selama ini, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dia hadapi. Dia tidak membenci mereka, meskipun mereka pernah membuatnya merasa rendah diri. Nadia dan Bu Fitri masuk dengan wajah muram, tidak seperti biasanya. Nadia, yang biasanya selalu berbicara dengan nada tinggi dan penuh keyakinan, kini hanya menundukkan kepalanya. Bu Fitri, yang selalu tampak angkuh, kini tampak lebih lemah, dan tak ada lagi ekspresi merendahkan di wajahnya. Mereka duduk di hadapan Ifah, dan suasana di ruang tamu itu terasa sangat hening, jauh dari obrolan ringan seperti biasanya. "Maafkan kami, Ifah," kata Nadia dengan suara pelan. Kami sudah banyak salah menilai kamu. Kami tidak tahu kalau selama ini kamu memiliki segalanya.
Kami seharusnya tidak merendahkanmu seperti itu. Bu Fitri menundukkan kepalanya, tangan gemetar saat berbicara. Kami benar-benar menyesal, Ifah. Kami hanya terbawa oleh perasaan iri dan kami tidak tahu bahwa kamu bisa menjadi seperti ini. Kami salah, dan kami mohon ampun. Ifah tidak langsung menjawab. Dia hanya mengamati mereka dengan penuh ketenangan. Meskipun hatinya terasa lega setelah pembalasannya, dia tidak ingin merayakan kemenangan ini dengan cara yang merendahkan mereka lebih jauh. Dia mengerti bahwa meminta maaf adalah langkah yang berat, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menunjukkan sisi kedewasaannya. Jika sebelumnya dia mungkin hanya bisa diam dan menahan rasa sakit, sekarang dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana melanjutkan hubungan ini. Dia tidak akan membalas dendam meskipun kesempatan itu ada di hadapannya. Saya mengerti, kata Ifah setelah beberapa saat. Saya tahu kalian tidak tahu apa yang saya lalui, dan mungkin kalian tidak pernah memahami betapa sakitnya dihina. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak pernah menyimpan dendam. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Kekuatan saya bukan hanya karena uang atau kekuasaan. Kekuatan saya datang dari kemampuan untuk tetap berdiri tegak meskipun banyak orang mencoba menjatuhkan saya. Saya belajar bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kedewasaan dalam menghadapi hidup, dan saya berharap kalian bisa belajar itu juga. Nadia dan Bu Fitri menatap Ifah dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak menyangka Ifah akan memberikan respons seperti itu. Bukannya merendahkan mereka lebih dalam atau mempermalukan mereka lebih lanjut, Ifah justru menunjukkan bahwa dia lebih besar dari apa yang mereka pikirkan selama ini. Jika mereka berharap Ifah akan menunjukkan kemarahannya atau membalas dengan cara yang menyakitkan, mereka salah besar. Sebaliknya, Ifah justru menunjukkan kebijaksanaan yang mereka tidak pernah bayangkan ada dalam dirinya. Terima kasih, Ifah, kata Nadia, suaranya bergetar. Kami benar-benar menyesal. Kami tidak akan pernah merendahkanmu lagi. Kami belajar banyak dari kesalahan kami. Bu Fitri, yang selama ini dikenal dengan sifat keras kepala dan angkuhnya, akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata, "Kamu benar, Ifah. Kami mungkin tidak memiliki uang atau kekuasaan seperti yang kamu miliki. Tapi kami tahu sekarang bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Terima kasih telah mengajarkan kami hal itu." Ifah tersenyum tipis. Saya hanya berharap kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita semua bisa belajar dari kesalahan dan tidak ada kata terlambat untuk berubah. Suasana di ruang tamu itu kini terasa lebih hangat. Meski penyesalan dan rasa malu masih tersisa di antara Nadia dan Bu Fitri, mereka merasa sedikit lega karena Ifah tidak menutup pintu untuk mereka. Dengan bijaksana, Ifah memilih untuk memaafkan mereka. Meskipun itu tidak berarti dia melupakan apa yang telah mereka lakukan. Hari itu, mereka semua keluar dari rumah Ifah dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun kesalahan masa lalu masih membayang di benak mereka. Bagi Ifah, hari itu adalah kemenangan, tetapi bukan kemenangan yang penuh dengan kebanggaan. Itu adalah kemenangan yang penuh dengan kebijaksanaan, di mana dia memilih untuk melepaskan beban masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Setelah semua yang terjadi, kehidupan Ifah terasa berbeda. Tidak ada lagi penghinaan atau perlakuan merendahkan dari Nadia dan Bu Fitri. Namun, meskipun mereka telah datang untuk minta maaf, Ifah merasa bahwa segala sesuatu tidak akan pernah kembali seperti semula. Dia merasa meski telah memberikan mereka kesempatan untuk menebus kesalahan, tetap ada jarak yang harus dijaga. Bukan karena kebencian, tetapi lebih karena kesadaran bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata atau tindakan sesaat. Kehidupan mereka telah berjalan begitu jauh, dan Ifah tahu dalam dirinya ada banyak hal yang lebih penting dari sekadar membangun hubungan yang penuh kepura-puraan. Hari-hari berlalu, dan meskipun hubungan mereka tidak lagi seperti sebelumnya, Ifah tetap menjalani hidupnya dengan tenang.
Kehidupan rumah tangganya dengan Ahmad berjalan seperti biasa, meskipun perubahan yang terjadi pada dirinya tetap terasa. Ahmad, suaminya, tetap tidak sepenuhnya mengerti alasan di balik sikap Ifah yang semakin tertutup terhadap keluarga besarnya. Dia seringkali bertanya apakah semuanya baik-baik saja, tetapi Ifah hanya menjawab dengan senyum kecil, yang lebih menunjukkan rasa damai dalam dirinya daripada kebahagiaan yang luar biasa. "Kenapa kamu tampak lebih tenang akhir-akhir ini?" tanya Ahmad suatu pagi, ketika mereka sarapan bersama. Ifah hanya mengangkat bahunya, lalu berkata, "Hidup ini memang harus tenang, bukan? Aku sudah cukup banyak belajar tentang bagaimana caranya mengendalikan diri dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain." Ahmad tidak benar-benar mengerti, tetapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri istrinya. Mungkin Ifah telah menemukan kedamaian dalam dirinya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mungkin juga dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal harta atau pengaruh, melainkan tentang keteguhan hati dalam menghadapi tantangan hidup. Namun, meskipun telah mengungkapkan semua kekuatannya, Ifah tidak merasa perlu untuk terus menunjukkan atau membuktikan lebih banyak kepada siapapun, terutama kepada Nadia dan Bu Fitri. Pembalasan yang selama ini diinginkannya sudah tercapai, dan itu memberi kepuasan tersendiri. Namun, dia tidak merasa perlu mengejar lebih jauh hubungan yang rusak. Dia memilih untuk menjaga jarak. Jika sebelumnya dia sering merasa terpojok oleh sikap Nadia dan Bu Fitri, kini dia merasa bebas. Bebas dari penilaian mereka yang sempit, bebas dari upaya mereka untuk mengontrol atau merendahkannya. Tetapi kebebasan itu bukan berarti dia harus mengisolasi dirinya sepenuhnya. Jika ada satu hal yang dia pelajari, itu adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kedekatan dan jarak dalam setiap hubungan. Hari demi hari, Ifah tetap menjadi istri yang baik bagi Ahmad. Mereka menjalani kehidupan bersama dengan damai, meskipun ada waktu-waktu tertentu di mana Ahmad merasa cemas tentang sikap Ifah yang semakin tegas. Namun, Ifah tidak merasa perlu menjelaskan lebih banyak. Dia merasa bahwa Ahmad, meskipun tidak sepenuhnya memahami, tetap mencintainya dengan cara yang dia inginkan. Jika ada sesuatu yang penting bagi Ifah, itu adalah menjalani hidup dengan ketenangan batin dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Suatu sore, setelah kembali dari sebuah pertemuan bisnis, Ifah menerima telepon dari Nadia. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Nadia menghubunginya tanpa alasan yang jelas. Ifah merasa sedikit kejut, namun dia tidak merasa cemas. Dia tahu bahwa apapun yang akan Nadia katakan, itu tidak akan mengubah keputusan yang telah diambilnya. "Hai, Ifah." Suara Nadia terdengar ragu-ragu di telepon. Aku hanya ingin bilang kalau aku benar-benar menyesal. Aku tahu kamu sudah memaafkan aku, tapi aku merasa tidak enak kalau aku tidak bilang ini secara langsung." Ifah terdiam sejenak, mengamati bagaimana suara Nadia terdengar penuh penyesalan. Tanpa terburu-buru menjawab, Ifah membiarkan keheningan mengalir sejenak. Dia tahu bahwa Nadia membutuhkan pengakuan, tetapi Ifah juga tahu bahwa pengakuan itu tidak akan mengubah apapun dalam dirinya. "Aku tahu kamu menyesal," jawab Ifah akhirnya, suaranya tenang. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku memaafkanmu bukan karena kamu memohon maaf, tetapi karena aku sudah memilih untuk tidak membawa beban itu dalam hidupku. Kamu tidak perlu lagi merasa terpaksa untuk minta maaf." Nadia terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Ifah. "Aku mengerti," katanya pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan lagi merendahkanmu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Ifah tersenyum kecil, meskipun tidak ada yang bisa melihatnya. "Aku harap kamu bisa, Nadia. Tapi aku juga berharap kamu mengerti bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun hanya dengan kata-kata. Dibutuhkan lebih dari itu." Percakapan itu berakhir dengan sederhana, tanpa ada konfrontasi atau kericuhan. Jika sebelumnya Ifah mungkin akan merasa marah atau kesal dengan kata-kata Nadia, sekarang dia hanya merasa damai. Dia tahu bahwa keputusan untuk menjaga jarak bukan berarti membenci, tetapi lebih kepada menjaga agar tidak terbawa kembali ke dalam lingkaran yang sama.
Sejak saat itu, Nadia tidak lagi mencoba untuk mendekati Ifah terlalu sering. Meskipun mereka masih bertemu di beberapa acara keluarga, hubungan mereka tetap berada pada jarak yang wajar. Tidak ada lagi interaksi yang terlalu intim atau mendalam. Ifah merasa bahwa mereka telah mempelajari pelajaran berharga dari pengalaman itu, dan dia tidak merasa perlu untuk melanjutkan hubungan mereka dengan cara yang lebih dekat. Bu Fitri, di sisi lain, juga mulai menunjukkan perubahan. Meski kadang masih terlihat kesal atau canggung, dia mulai lebih menghargai keberadaan Ifah. Bu Fitri, yang selama ini merasa terancam oleh Ifah, mulai menyadari bahwa jika dia ingin mempertahankan kedamaian dalam keluarga, dia harus menerima Ifah apa adanya. Jika sebelumnya dia selalu berusaha mencari cara untuk mengkritik atau mengurangi nilai Ifah, sekarang Bu Fitri lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Ifah tidak menuntut apapun dari mereka. Dia sudah membuktikan siapa dirinya, bukan dengan kata-kata atau konfrontasi, tetapi dengan sikapnya yang tegas dan kebijaksanaan yang dia pilih untuk pegang teguh. Dia tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi segala hal dan menjaga jarak ketika hubungan tersebut tidak lagi sehat. Hidup Ifah kini berjalan dalam kedamaian. Dia merasa bebas dari tekanan yang dulu selalu datang dari luar. Semua yang dia butuhkan sudah ada dalam dirinya. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada harta atau pengaruh, tetapi pada ketenangan batin dan kebijaksanaan yang telah dia temukan dalam perjalanan hidupnya. Setelah kejadian yang menimpa Ifah dan keluarganya, kehidupan Nadia dan Bu Fitri berubah drastis. Selama ini, mereka hidup dalam bayang-bayang kekayaan yang mereka anggap sebagai simbol kebanggaan. Mereka sering memamerkan barang-barang mewah, menunjukkan status sosial tinggi, dan entang merendahkan orang lain, terutama Ifah. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hidup mereka akan berbalik 180 derajat setelah semua rahasia Ifah terungkap. Hari pertama setelah pertemuan mereka dengan Ifah, Nadia dan Bu Fitri merasa seolah-olah dunia mereka runtuh. Tidak ada lagi rasa bangga atau kebanggaan yang mereka miliki sebelumnya. Mereka merasa terhina, bukan hanya oleh kenyataan bahwa mereka telah salah menilai Ifah, tetapi juga oleh kesadaran bahwa selama ini mereka hanya berpura-pura menjadi orang yang lebih baik. Kini, semua itu terungkap dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Sementara itu, teman-teman mereka yang dulu selalu memuji dan mendekati mereka karena status sosial yang mereka miliki, kini mulai menjauh. Sebelumnya, Nadia dan Bu Fitri selalu merasa di atas angin, bisa menyombongkan diri tentang rumah besar, mobil mewah, dan gaya hidup yang mewah. Mereka seringkali mengundang teman-teman mereka untuk datang ke rumah dan menunjukkan semua yang mereka miliki, dengan tujuan agar mereka dipandang sebagai orang yang lebih hebat. Tetapi setelah Ifah mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, semuanya berubah. Di lingkungan sosial mereka, mulai terdengar bisik-bisik tentang kenyataan yang sebenarnya. Teman-teman mereka mulai membicarakan bagaimana selama ini mereka memperlakukan Ifah dengan buruk. Semua yang mereka banggakan, seperti mobil-mobil mewah yang mereka pamerkan, ternyata adalah hasil dari keuntungan yang dimiliki Ifah. Tak hanya itu, saham di perusahaan yang selama ini mereka kira milik Ahmad, ternyata dimiliki oleh Ifah, yang diam-diam menjadi pemegang saham terbesar. Di tengah bisikan-bisikan itu, Nadia dan Bu Fitri merasa malu. Mereka merasakan apa yang dulu mereka lakukan terhadap Ifah, kini kembali pada mereka. Teman-teman mereka yang dulu sering datang dan memuji-muji, kini menjauh dengan alasan yang tak bisa mereka terima. Mereka mulai dihindari di acara-acara sosial, dan bukan hanya itu, di belakang mereka, banyak yang tertawa dengan kejatuhan mereka. Pernah nggak sih, kita berpikir kalau selama ini kita udah terlalu sombong? Ujar salah satu teman Nadia, Dina, saat mereka bertemu di sebuah acara keluarga yang seharusnya menjadi tempat mereka bersenang-senang. Apa yang terjadi kemarin itu, buat aku ngerasa kita salah besar. Kita selalu pamerin harta, padahal siapa sangka itu semua bisa jadi bumerang buat kita.
Nadia hanya bisa diam mendengarnya. Perasaan cemas dan malu bercampur aduk. Dulu, dia bisa melihat teman-temannya tersenyum simpul setiap kali dia mengisahkan kehidupannya yang penuh kemewahan. Namun sekarang, senyum itu sudah lenyap, digantikan dengan tatapan tajam dan sindiran halus. Bahkan beberapa dari mereka yang dulu dekat mulai menghindarinya, memilih untuk tidak berinteraksi atau bahkan menanggapi sapaan Nadia. Sementara itu, Bu Fitri merasakan dampak yang lebih besar. Sebagai ibu dari Nadia, dia seringkali menjadi sumber dari kebanggaan mereka yang berlebihan. Dulu, Bu Fitri selalu menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, terutama Ifah. Setiap kali mereka bertemu, Bu Fitri tidak ragu untuk menunjukkan bahwa dia lebih berpengalaman dan lebih tahu banyak tentang kehidupan. Namun, setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Bu Fitri merasa terasingkan dari komunitas sosial yang dulu sering mengundangnya. Di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya penuh dengan kebanggaan dan rasa superior, Bu Fitri kini merasakan adanya kekosongan. Para tetangga dan teman-temannya sering membicarakan tentang sikapnya yang dulu terlalu sombong dan bagaimana dia telah mengejek Ifah tanpa alasan yang jelas. Bahkan mereka mulai berbicara tentang betapa banyaknya orang yang meremehkan Ifah, padahal sebenarnya orang yang mereka hina adalah orang yang jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Bu Fitri yang merasa terpojok oleh kenyataan, mulai merasakan betapa sulitnya untuk mendapatkan kembali rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Ia mulai sering menghindari pertemuan-pertemuan sosial, merasa malu untuk muncul di hadapan orang yang dulu sering memujinya. Meskipun ia mencoba untuk tetap tampil tegar, dalam hatinya ada perasaan terhina yang terus berkembang. "Kenapa bisa begini, Bu?" Nadia bertanya dengan suara pelan ketika mereka berdua duduk di rumah. Suasana sepi menyelimuti, hanya terdengar suara detakan jam dinding yang menghiasi ruang tamu mereka. Nadia menatap ibunya dengan pandangan yang penuh pertanyaan. "Selama ini kita merasa di atas angin, sekarang malah semua orang menjauhi kita." Bu Fitri hanya menggelengkan kepala, merasa bingung dengan perubahan yang sangat cepat ini. "Aku gak ngerti, Nak. Aku pikir kita selalu benar. Tapi ternyata kita salah besar. Kita terlalu sombong, dan sekarang kita harus bayar dengan harga yang sangat mahal." Sambil menatap keluar jendela, Bu Fitri menyadari bahwa karma datang begitu cepat. Kehidupan mereka yang dulu penuh kemewahan, kini berubah menjadi beban yang terus menghantui. Mereka yang dulu merasa tinggi karena kekayaan dan status sosial, kini merasakan betapa rapuhnya semuanya. Dulu, mereka seringkali merendahkan orang lain untuk menutupi kekosongan yang mereka rasakan. Tetapi sekarang, kekosongan itu semakin nyata. Jika dulu mereka merasa tidak perlu peduli dengan perasaan orang lain, kini mereka merasakan sendiri bagaimana perasaan itu. Mereka merasa disisihkan, tidak dihargai, dan paling buruk, tidak lagi dihormati oleh orang-orang yang dulu mereka anggap sebagai teman sejati. Teman-teman mereka yang dulu memuji-muji, kini menertawakan mereka, dan karma yang mereka terima benar-benar menunjukkan betapa kerasnya hidup ketika kita terlalu meremehkan orang lain. Hari-hari berlalu dengan perasaan hampa. Nadia dan Bu Fitri mulai mengerti bahwa pamer kekayaan dan merendahkan orang lain tidak membawa kebahagiaan sejati. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang mereka banggakan dulu hanyalah ilusi yang tidak memberikan ketenangan batin. Kini mereka tidak hanya kehilangan teman-teman mereka, tetapi juga harga diri mereka yang dulu mereka banggakan. Karma telah datang, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, terutama kebanggaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain.